Masjid Zakat Tunggal Banyumas adalah sebuah masjid yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak sekitar 30 km arah barat daya dari kota Purwokerto. Masjid ini dipercaya merupakan masjid tertua yang ada di Indonesia. Bahkan masjid ini ada sebelum adanya Wali Songo atau sebelum era Kerajaan Demak. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi, seperti yang tertulis pada Soko Guru atau tiang penyaga utama masjid ini. Tahun pembuatan masjid ini lebih jelas tertulis pada kitab-kitab yang ditinggalkan pendiri masjid ini, yaitu Kiai Mustolih. Uniknya, masjid ini disebut Zakat Tunggal karena tiang penyangga bangunan masjid ini dulunya hanya satu tiang atau tunggal. Di area masjid ini juga ada hutan-hutan yang dihuni oleh monyet liar yang berkeliaran di sekitar area masjid. Meskipun tergolong hewan liar, kera-kera tersebut jinak dan bersahabat selama tidak diganggu. Kera-kera tersebut sering turun ke sekitar masjid atau perumahan warga. Pengunjung bisa mengajak mereka bercengkrama dengan sekedar memberi makan kacang, pisang, atau makanan kecil lainnya. Masjid Zakat Tunggal Baitussalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara ketika melantunkan suara azan. Dan uniknya, setiap Jumat suara azan yang dilantunkan oleh 4 muazin sekaligus tetap terdengar lantang dari masjid ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Yunis Winarso Official. Kita ada Karena Budaya. Nah, oke teman-teman, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Nah, di belakang saya ini adalah masjid tertua di Banyumas. Ya, salah satunya adalah Masjid Zakat Tunggal. Nah, Masjid Zakat Tunggal ini yang bertempat di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Nah, bagaimana sejarahnya masjid ini, kenapa bisa disebut sebagai masjid tertua di Banyumas? Nanti kita tanya-tanya sama Mbah Juru Kuncinya ini, Mbah Sulam. Oke. Masjid Zakat Tunggal dipunasihkan Banyumas ini 1989 yang saya sebagai Cagar Budaya Asmane Baitussalam di 1976 sing asmane desa. Nah, saat ini 1976 niko ngeseng di Cikakak niku mau ganti asmane. Terus niki sudah dikenal sebagai Masjid Zakat Tunggal sing damel Mbah Toli, sing kagungan Mbah Toli. Ini kunci. Nah, itu dibangunnya tahun ini. Dan niku tahun pembangunan itu sing tulisan iki dereng saged terungkap cuma secara kesejarahan tiang-tiang sepasang sanjang itu enten diberadakan iki sadèrèngé Demak niku. Sadèrèngé Demak. Dengan pembuktian niku konsep entenipun ukiran Zakat Tunggal niku wau adalah ornamen seni ukir niku seni Majapahit niku. Mangke saged di foto di video. Tengah-tengah niku mangke. Zakat Tunggal Saka sing paling ageng di antara tiang-tiang Saka lain niku wae. Maka sing paling ageng niku berbentuk ukiran niku lah. Intisarine. Nah, ini pun bisa biasa ini sangat sekiran. Nah, niku kan nonton sing beredar cerita tentang masalah monyet niku sebenarnya monyet tos putih. Monyet alam. Monyet alam karena pinak mati
cuma teng mriki wau ketekene komitene wau senang betah desa tunggal iku nggih habitatnya Oh, berarti memang bun alami teng mriki. alam Catherine yang tentang mriki. Rin kan nonton mitosnya jare santrine ngoten niku. Arahane kono legenda. Berbicara itu perhitungan kesejarahan di Nang Sudah diingu cukup terang-terang rumiyin bae pembus tapi bukti faktanya ngelu alamiah sebagai habitat mata rumiyin dan aku nak mau. Biasanya tradisi sing wonten teng mriki napa mawon? Kathah dari berbagai macam hal keislaman sing jadi peringati dilaksanakan dan itu tradisinya. Memang karena berlangsung setiap tahun di hari bulan waktu yang sama di tiap tahun yang kau menjadi kayak nilai tradisi, nilai adat, nilai budaya. Yang itu. Napa saking pemerintah niki nggih mendukung lah intinya. Secara hitungan mriki wau dari pemerintah berarti kan niki dilindungi dan dijadikan desa adat untuk dijaga kelangsungannya dengan konsep kepres peraturan Mendagri, peraturan gubernur, peraturan Pemda Kabupaten Banyumas itu diperdes. Ini karena konsep perintah undang-undang untuk dijaga, dilestarikan. Kayak ngaten. Nek perhitungan maksudnya upami tradisi Ramadan apa puasa apa Idul Fitri dan niku hitungannya kangge kalender napa? Hijriah. Hijriah konsep kalender ABG. Oh, kali ABG. Untuk menentukan satu Ramadan dan seterusnya. Konsep ABG. Dasar perhitungan Hijriah ini orang. Datang mriki tirose wonten tradisi Jaro Rojab niku sebenarnya napa niku? Jaro Rojab niku acara pasang jaro. Jaro niku pembuatan ya dipasang dibuat dipasang berbentuk sebenarnya tak berkelingling lah getek. Ini kok jadi pun jaro pring datang ke bawah ini bawah dijalankan dikerjakan dipasang nih bawah di tanggal ABG ini kok 26 sebelum 27 26 nya kerjakan selesai emang kayak berbagai acara konsep Islami sebenarnya itu Jaro Rajab niku Islami konsep pemakai pelaksanaan dari tanggal 26 hingga 27 dari persiapan konsumsi, persiapan berbagai macam hal Jaro niku sampai konsep pelaksanaan kebatinan dalam rangka Jaro Sowan sampai dengan itu berakhir di subuh tanggal 27 Rajab ini pelaksanaan selawatan bagi subuh. Ini kategori padat luar biasa termasuk dalam hal ini pengkoordinasian itu dilakukan teng para suku sebagai tokoh pengendali, tokoh pengkoordinasi sing teng wau niko dikerjakan dilaksanakan di tanggal 26 hingga 27. Sebenarnya kan H-7 pun mulai dari tanggal 27 ke tanggal 20-an lah lebih
ya sudah mulai persiapan dan nanti puncaknya di tanggal 27-nya Rejab. Memang kadang itu dikerjakan oleh ribuan orang. Di hari itu dikerjakan ribuan orang dalam konsep setengah hari. Laksanaan jam 6 sampai dengan duhur biasanya yang setiap tahun berlangsung, selesai sampai dengan nanti berakhir di subuh 27. Cuman ribuan orang itu ada hadir di tanggal 26. Masalah adzan Jumat niku dos pundi? Niku adzan niku mboten ngangge pengeras suara napa nggih? Kisahnya kita termasuk pelaksanaan ibadah di tiap hari Jumat, muazzinnya 4 orang. Konsepnya tiap hari kegiatan jamaah, maghrib, isya, subuh dilakukan. Itu tiap hari rutin. Cuman nek sing muadzin sekawan niku tiap nggih Jumat. Tiap Jumat tok. Tapi nek ganti hari-hari biasa mboten. Jumat. Nggih, matur nuwun, kula mungkin ngendhek kathah. Yang paling mawon. Nah, ini teman-teman monyet-monyet yang ada di Masjid Zakat Tunggal. Nah, oke teman, demikianlah tadi penelusuran kita setelah ngobrol sama Mbah Sulam mengapa di sini disebut Masjid Zakat Tunggal dan kenapa juga di sini termasuk salah satu masjid tertua di Banyumas. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya. Salam sehat, salam santun, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.